Aneh ya, semakin hari rasanya hidup ikut berjalan semakin cepat. Hari-hari terasa berlalu begitu saja. Sampai kadang kita lupa menikmati apa yang sedang dijalani. Gimana Cid pemandangannya Cid? Mungkin karena itu aku selalu senang pergi ke gunung. Bukan karena ingin cepat sampai di puncak, tapi karena di sini semuanya mengajarkan untuk berjalan sedikit lebih pelan. Perjalanan selalu dimulai dengan rasa antusias yang sama. Carrier dipasang, tali sepatu dikencangkan, lalu kami meninggalkan rutinitas untuk sementara. Belum ada pemandangan yang luar biasa, belum ada cerita yang bisa dikenang. Tapi justru bagian seperti inilah yang sering terlupakan. Padahal setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Setiap pendakian selalu terasa seperti memulai lembar baru. Walaupun jalurnya sama, orang-orangnya bisa berbeda. Kondisi tubuh berbeda, bahkan pikiran yang kita bawa pun tidak pernah benar-benar sama. Mungkin itu sebabnya gunung tidak pernah terasa membosankan. Ia selalu memberi cerita baru untuk orang yang datang dengan versi dirinya yang baru. Masing-masing agar perjalanan kita dari naik sampai turun diberi kelancaran. Amin. Doa mulai. Sebelum langkah pertama dimulai, kami berdoa dulu seperti biasa, meminta perjalanan hari ini diberi kelancaran, cuaca yang bersahabat, dan semua pulang membawa cerita yang baik. Beberapa menit pertama, biasanya tubuh masih sibuk beradaptasi. Nafas mulai memberat, pundak kerasa ditarik carrier yang isinya tiba-tiba terasa 2 kali lebih berat dari biasanya. Begitu masuk ke dalam hutan, ritmenya langsung berubah. Tidak ada yang berjalan terburu-buru. Kalau lelah, kami berhenti. Kalau ada sesuatu yang menarik, kami berhenti lagi. Entah kenapa, perjalanan yang lebih lambat justru terasa lebih penuh. Seolah-olah alam sedang mengingatkan bahwa menikmati perjalanan juga bagian dari tujuan. Yang lucu, alasan berhenti itu macam-macam. Ada yang emang mau minum, ada yang foto, ada yang lihat pemandangan, ada juga yang bilang sebentar ya padahal udah ngos-ngosan dari 5 menit yang lalu. Setelah beberapa tanjakan, akhirnya kami berhenti sebentar. Gak lama kok, cuma buat atur nafas dan isi tenaga lagi. Istirahatnya cukup, saatnya jalan lagi. Carrier kembali dipanggul, semua berdiri lalu satu persatu mulai melangkah. Jalur di depan memang masih panjang, tapi nggak ada yang benar-benar terburu-buru. Kami lebih memilih menikmati setiap langkahnya. Jalan sambil ngobrol, sesekali ketawa, berhenti sebentar kalau ada pemandangan yang menarik. Rasanya perjalanan seperti ini terlalu sayang kalau cuma dilewati tanpa dinikmati. Dan akhirnya kita sampai di pos yang selalu jadi tempat yang ditunggu-tunggu. Bukan karena perjalanannya selesai, tapi karena kita butuh cuci jamur untuk makan malam nanti. Dan akhirnya ada alasan buat duduk sebentar tanpa merasa bersalah. Sembari mengatur nafas, menikmati sejuknya udara pegunungan, sambil bercanda tentang tanjakan yang barusan berhasil kami lewati. Langkah demi langkah setelah kita lewati, dan tanpa sadar kita berhenti untuk menghitung berapa jauh lagi. Yang penting hanya terus bergerak. Kalau dipikir-pikir, kenangan terbaik dari sebuah pendakian jarang datang dari hal-hal yang besar. Justru momen sederhana yang paling lama tersimpan di ingatan. Tawa yang muncul tanpa alasan, kopi hangat di udara dingin, atau beberapa menit berhenti hanya untuk melihat seekor burung di antara pepohonan.
There will be, there will be. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa, tapi justru membuat setiap perjalanan terasa berbeda. Semakin tinggi melangkah, pemandangan mulai terbuka. Rasanya seperti perlahan diingatkan bahwa tidak semua hal indah harus didapat dengan tergesa-gesa. Setiap langkah yang lebih lambat justru memberi kesempatan untuk melihat lebih banyak. Dan mungkin itulah yang selama ini sering terlewat ketika kita terlalu sibuk mengejar tujuan. Wow, indahnya pemandangan banyak. Gak terasa langit mulai menggelap, headlamp satu persatu mulai kami nyalakan. Menerangi jalur yang kini semakin gelap, yang tadinya obrolan ramai perlahan mulai berkurang. Kami lebih fokus memperhatikan setiap langkah, memastikan pijakan tetap aman, walaupun badan mulai terasa lelah, tapi semangat kembali muncul karena tahu camp sudah tidak jauh lagi. Sore menjelang petang, langkah kami akhirnya berhenti untuk sementara. Carrier diturunkan, tenda mulai berdiri satu persatu, lalu suasana perlahan berubah menjadi lebih santai. Ada yang sibuk masak, ada yang menyeduh kopi, sementara yang lain hanya duduk menikmati langit yang mulai berubah warna. Tidak ada yang terburu-buru. Lucunya, momen seperti inilah yang sering kali tinggal diingatan. Sederhana, tapi entah kenapa berharga. There will be, there will be. Everything, everything. Dan saat pagi datang, semesta menyuguhkan jawaban atas setiap lelah yang kemarin sempat singgah. Matahari muncul. Indah luar biasa. Seperti diberi ruang untuk menyadari bahwa tanpa semua langkah kecil sebelumnya, momen ini mungkin tidak akan seistimewa saat ini. Gimana Cit pemandangannya Cit? Coba tepol ya Allah. Situ ada sunrise, gimana nih? Ada sunrise di sini, ada sedikit subing dan ada merbabu laut kelihatan ya. Ada lau, ada merbabu. Wow, amazing. Setelah puas menikmati sunrise dan menyimpan momen-momen indah dalam ingatan maupun kamera, kami kembali ke tenda dan saatnya mengisi tenaga lewat sarapan. Menu yang kami masak pagi itu terasa begitu nikmat. Mungkin bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena dinikmati di tengah udara pegunungan setelah perjalanan yang melelahkan.
Sarapan sudah selesai, kini waktunya berkemas. Tenda yang semalam jadi tempat beristirahat kembali dilipat, dan carrier kembali terasa berat di punggung. Dengan langkah yang lebih ringan, kami meninggalkan camp dan memulai perjalanan turun menuju base camp. Setiap langkah pulang seolah menjadi penutup dari perjalanan yang penuh cerita ini. Besok, semuanya akan kembali berjalan seperti biasa. Jalanan kembali ramai, pekerjaan kembali menunggu, dan waktu akan terus berlari. Tapi setidaknya, hari ini akan sempat melambat. Dan dari perjalanan sederhana ini, aku belajar bahwa yang paling berharga bukan hanya puncak yang berhasil dicapai, melainkan setiap langkah kecil, setiap tawa, setiap lelah yang menemani perjalanan menuju ke sana. Karena pada akhirnya, yang paling lama tinggal diingatan bukanlah seberapa tinggi gunung yang kita daki, melainkan bagaimana perjalanan itu membuat kita melambat. Wajah-wajah habis tempur dari gunung, guys. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.